Pertama, saudara, mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis atau MBG menyeruduk siswa SD di SD Negeri Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. 21 orang terluka akibat kejadian ini. Kecelakaan terjadi pada Kamis pagi saat siswa sedang ada kegiatan di halaman sekolah. Kami tidak menampilkan utuh visual ini karena adanya unsur kengerian. Akibat kejadian ini, 21 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Satu orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di ICU. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan menggelar olah TKP. Adapun sopir mobil SPPG sudah dibawa ke Mapolsek untuk menjalani pemeriksaan. Lagi saya belum bisa nyampaikan ya karena masih olah TKP. Ya. Oke. Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Oke. Orang yang diamankan, Sopir sama pendampingnya. berarti ada 2 orang Bang ini. Yang diperiksa di Polsek. Mobil MBG yang akan mengantarkan makanan ke sekolah ini. Ya, oke. Ya. Sementara masih 19 yang terdata untuk yang masuk rumah sakit ya. Kalau yang mungkin rawat jalan tadi sudah beberapa yang pulang. Ada 15 korban yang ada di rumah sakit Cilincing, RSUD Cilincing, dan ada 4 orang yang ada di rumah sakit Koja. Kondisi korban Pak Kapolres? Ya, dari rumah sakit Koja yang mungkin agak luka berat itu 1 orang masih di ICU. Yang 3 sudah siuman sedang dirawat. Kejadian tadi dari hasil CCTV kami lihat, ini tapi masih kami analisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan. Dan saudara, berikut adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan. Tampak para murid sedang menggelar kegiatan literasi di lapangan sekolah. Pagar sekolah juga dalam kondisi tertutup. Namun, tiba-tiba mobil SPPG menyeruduk pagar sekolah dan menabrak sejumlah murid yang berada di lapangan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ada 21 korban yang terluka akibat ditabrak mobil yang membawa makanan bergizi gratis atau MBG di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Pramono menjelaskan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah Jakarta. Sampai sekarang ini tercatat ada 21 korban, 5 dirawat di Rumah Sakit Koja, 1 guru, 4 SD, dan 6 di RSUD Cilincing. Saya tadi sudah melihat 5 yang di Koja ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 Direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Sementara Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya bilang Badan Gizi Nasional akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban tabrakan mobil SPPG serta akan melakukan evaluasi demi mencegah peristiwa berulang dan meningkatkan kualitas pelayanan. BGN menyesalkan peristiwa ini terjadi dan tentu saja peristiwa tersebut akan kami evaluasi
Apabila ada penyimpangan, maka akan dievaluasi dan evaluasi tersebut diharapkan untuk mencegah terjadinya peristiwa terulang kembali dan juga meningkatkan kualitas operasional dan layanan. Kemudian kami tadi menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakit agar memberikan perawatan yang optimal, yang terbaik, dan para korban, anak-anak kita mendapatkan fasilitas yang terbaik. Tadi saya pesan di ruangan kelas 1 dan PGN akan menanggung biaya pengobatan tersebut. Sebetulnya sopirnya ada sopir tetap, namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama, karena sebelumnya juga pernah menggantikan sopir yang berhalangan masuk. Kalau driver yang tetap itu adalah relawan yang tetap yang direkrut oleh mitra. Kan ada 47 relawan yang direkrut oleh mitra. Mekanisme rekrut tersebut juga melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Dan saudara, informasi terkini terkait insiden mobil SPPG menyeruduk siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa dan di SD Negeri Kalibaru 01 Pagi Cilincing, serta Putri Oktaviani dan juru kamera Yogi Sarevi di RSUD Koja, Jakarta Utara. Kita ke SDN 01 Cilincing dulu, ada Carla di sana. Carla, apa sebenarnya kronologi tabrakan ini dan apa penyebabnya? Baik, Isan dan juga saudara, memang hingga saat ini polisi masih menyelidiki dugaan atau penyebab dari terjadinya peristiwa tabrakan yang terjadi pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan Ihsan dan juga saudara, memang tadi pagi ini Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin juga tadi sempat memberikan pernyataan terkait dengan kronologi peristiwa tersebut terjadi, di mana pada pukul 6:40 ini sejumlah siswa didampingi oleh guru telah melakukan kegiatan literasi sehingga memang tampak berkumpul ramai di halaman sekolah SDN 01 Kalibaru ini. Dan ketika pada jam tersebut untuk mobil SPPG ini yang biasa membawa MBG ke sekolah ini kemudian masuk dan sempat menerabas ataupun menabrak dari pagar SDN 01 Kalibaru yang dalam kondisi tertutup, lalu kemudian membanting ke arah kiri seperti yang sekarang terlihat di belakang saya, untuk posisi mobilnya lebih mengarah ke sebelah kanan. Lalu kemudian Ihsan dan juga saudara, terkait dengan hal tersebut memang hingga saat ini yang diberikan infonya oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi ini mengatakan bahwa untuk jumlah korban ini terdapat 20 orang, terdiri dari 19 siswa dan juga 1 orang guru. Dan untuk 15 siswa ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, Jakarta Utara, yang merupakan korban yang mengalami luka ringan. Lalu kemudian untuk korban luka berat terdapat 5 orang yang dirawat ataupun mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dan untuk 5 orang yang dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara ini adalah terdiri dari 4 siswa dan juga 1 guru. Dan untuk saat ini memang olah TKP sudah dilakukan dan nantinya akan digabungkan dengan hasil pemeriksaan dari 2 terduga pelaku untuk menentukan apa yang menjadi penyebab dari peristiwa pagi tadi. Ihsan. Terima kasih Carla. Sebagian siswa korban tabrakan dibawa ke RSUD Koja, ada Putri Oktaviani di sana. Kita bergeser ke RSUD Koja. Okta, ada berapa total korban yang dibawa ke sana dan seperti apa kondisinya saat ini? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara, benar sekali bahwa saat ini kami berada di RSUD Koja, Jakarta Utara. Di mana informasi terakhir yang kami dapatkan, ini ada sejumlah korban di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, yang informasinya adalah ada 1 guru yang mengalami patah kaki yang akan dioperasi pada hari ini. Kemudian ada sejumlah murid yang 1 murid ini terluka di bagian wajah dan akan dioperasi esok hari, dan ada 3 lainnya yang dirawat. Tetapi Ihsan dan juga saudara, memang beberapa menit lalu kami melihat ada 1 orang anak berpakaian siswi SD begitu dibawa masuk ke dalam di IGD, dan informasinya ini juga merupakan salah satu siswi dari SDN 01, tetapi tentu apa yang membuat ia akan dibawa ke
IGD ini yang masih akan kami pastikan. Nah, Ihsan dan juga saudara, ada sejumlah murid yang saat ini dirawat di dalam dan di sini di depan IGD ini memang ada sejumlah orang tua yang tengah menunggu anaknya yang saat ini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Salah satunya adalah Ibu Yana. Ibu Yana ini merupakan ibu dari korban Muhammad Prilio atau Lilo, begitu. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Ibu, ini tentunya kami turut prihatin atas apa yang menimpa anak Ibu tentunya di SDN 01. Mungkin Ibu bisa ceritakan anak Ibu ini kelas berapa, kemudian informasinya saat kejadian itu sedang kegiatan apa Bu, dan saat ini sedang dirawat seperti apa yang menimpa Lilo? Iya, pagi itu kan diantar ya, kebetulan ponakan saya Lilo. Jadi pagi itu kan diantar sama ayahnya ke sekolah. Nah terus selang berapa menit kemudian tuh dikasih kabar sama tetangga katanya Lilo tertabrak mobil MBG gitu kan. Nah pada saat itu di 01 itu sedang ada kegiatan semacam literasi ya. Semua siswa berkumpul, ada yang baca buku apa gitu, baris-baris gitu. Nah terus tiba-tiba ya itu kejadian yang mungkin sudah beredar ya video-videonya. Ya termasuk salah satu korbannya ya ponakan saya. Ada di sini ada kurang lebih 4 orang ya yang lumayan cukup parah lukanya gitu, termasuk ponakan saya. Ibu, sampai dengan saat ini adakah informasi soal nantinya ada tindak lanjut seperti apa? Mungkin dari segi pertanggungjawaban ataupun juga harapan dari pihak keluarga terhadap kejadian ini seperti apa? Kalau tadi sih dari pihak rumah sakit ya sudah ditangani ya. Kebetulan Lilo memang tidak ada hasil CT scan-nya itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya memang ada semacam luka di rahang sampai sini dia sehingga mengeluarkan darah ya dari kupingnya itu sampai hidungnya. Jadi harus ada tindakan semacam operasi dan itu pun dilakukannya nanti setelah 1 minggu observasi ini kan. Untuk biaya-biaya sih semuanya katanya ditanggung pihak pemerintah ya, tadi gubernur, wakil gubernur semua bilang seperti itu. Jadi semua katanya mereka yang tanggung gitu. Juga langkah hukumnya Ibu ya untuk ke depan? Kalau untuk langkah hukum kita semua serahin ke pihak yang berwajib aja Mbak, karena memang ya bagaimana ya kita lihat aja nantilah gitu Mbak. Untuk sementara ini kita yang prioritasin itu ya keluarga kita gitu kan, kondisinya bagaimana, karena kan pasti traumatis juga ada ya Mbak ya itu selain luka fisiknya gitu. Seperti itu. Terima kasih Ibu Yana untuk informasinya dengan Kompas TV. Nah itu tadi Ihsan dan juga saudara, memang ada sejumlah hal yang diharapkan oleh pihak keluarga. Di antaranya tadi salah satunya adalah bagaimana proses pendalaman oleh polisi juga berjalan lancar sehingga keluarga pun juga mendapatkan informasi sejelas-jelasnya soal peristiwa maupun juga bagaimana runtutan kronologis maupun juga nanti tindakan atau langkah hukum ataupun juga nanti trauma healing yang akan diberikan kepada anak-anak. Kembali ke Anda Ihsan di studio. Terima kasih Putri Oktaviani langsung dari RSUD Koja, dan sebelumnya ada Claudia Carla dari SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara. Terima kasih kawan-kawan. Kita ke sorotan lainnya saudara. Polisi menangkap dirut Teradron Michael Wisnuwardana di sebuah kamar apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan terkait insiden kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 karyawan.